masuk di dalam golongan Sayyidina Ali dalam berperang melawan Muawiyah, begitu. Ya. Nah, sebab terjadi perang Siffin ini gara-gara ketika Sayyidina Utsman bin Affan meninggal dunia, kemudian Sayyidina Ali diangkat menjadi khalifah. Nah, Muawiyah ini sebagai gubernur di Syam, di Syria, itu kan jauh jaraknya. Sehingga mereka Sayyidina Muawiyah ini memang sudah terkenal, sudah menjadi besar namanya gitu. Namanya besar gitu. Memiliki pasukan juga yang banyak begitu. Nah, ketika mendengar Sayyidina Ali diangkat menjadi khalifah, kemudian Muawiyah menolak. Kenapa? Dengan alasan disuruh dicari dulu, ditangkap dulu siapa pembunuh daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau sudah ketangkap, baru Muawiyah mau membaiat Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali sudah menjadi khalifah, maka ini dianggap sebagai pemberontak begitu. Kemudian akhirnya terjadilah perang saudara. Nah, di dalam kubunya Sayyidina Ali itu ada orang-orang Khawarij. Ketika Sayyidina Ali memerangi Muawiyah ini sudah hampir kalah begitu. Kemudian dengan siasatnya Muawiyah ini, kemudian mereka minta tahkim, mereka minta damai, gitu, minta berunding. Kata Sayyidina Ali, ini mah akal-akalan aja, ya, akal-akalan daripada Amr bin As, karena memang juru politiknya Amr bin As, ahli politik, begitu. Ketika keadaan sudah tersiksa, maka minta diadakan perundingan, begitu. Kata Sayyidina Ali, enggak, itu cuma akal-akalan aja, itu cuma trik aja, terus habisin, begitu, sampai dia kalah. Nah, orang-orang Khawarij ini, ya, mereka enggak mau. Kenapa? Karena mereka sudah minta ditahkim, maksudnya Al-Quran ditaruh di ujung tombak, kemudian diangkat, begitu. Maksudnya minta agar semuanya diselesaikan secara Al-Quran, hukum Quran, begitu, dikembalikan ke dalam hukum Al-Quran. Karena memang Sayyidina Ali tahu ini cuma akal-akalan aja, begitu. Akhirnya ketika Sayyidina Ali meminta untuk terus menyerang daripada Muawiyah, nah orang-orang Khawarij ini akhirnya menolak, menganggap Sayyidina Ali ini melawan Quran, begitu, melanggar Al-Quran, begitu. Akhirnya didesak Sayyidina Ali, akhirnya Sayyidina Ali ngikut saran daripada orang-orang Khawarij. Sudah, kalau gitu kita tahkim. Setelah tahkim, ternyata Sayyidina Ali kalah, karena memang ahli politiknya kurang mumpuni, begitu, ahli negosiasinya itu kurang mumpuni, begitu. Akhirnya Sayyidina Ali kalah. Ketika Sayyidina Ali kalah, mereka marah, begitu. Mereka nggak suka. Akhirnya mereka jadi membelah Sayyidina Ali. Akhirnya mereka membelah Sayyidina Ali. Nah, inilah adalah yang dimaksud dengan Khawarij. Ada yang mengatakan versi yang namanya Khawarij itu ini, begitu. Tapi kalau kita melihat dari versi ini Sayyidina Ali, maka setiap orang yang benci sama Sayyidina Ali dengan ciri-ciri tersebut, jidatnya hitam, jenggotnya panjang, walaupun cuma 7 lembar, celana cingkrang, nah itu suka mengkafir-kafirkan orang, itu Khawarij. Gitu. Dia terlalu dia kuat dalam memegang agama, ya, dan baca Al-Qurannya bagus. Itulah ciri-ciri Khawarij, begitu. Ya. Dan memang sampai-sampai setelah akhirnya mereka membuat Sayyidina Ali menjadi tambah banyak musuhnya. Ya, jadi tambah banyak musuhnya di sisi lain dari Muawiyah, ya, dari sisi pemberontak dan juga dari sisi Khawarij yang membelat. Ya. Nah, kemudian akhirnya dari sisi yang membelat ini, kemudian akhirnya mereka menganggap bahwa orang-orang inilah Sayyidina Ali, Muawiyah dan juga Amr bin As itu sebagai biang daripada perpecahan umat, begitu. Akhirnya mereka mengirim 3 orang untuk membunuh 3 orang tersebut, yaitu Sayyidina Ali, kemudian Muawiyah, juga Amr bin As. Nah, kalau
ketika orang yang diperintahkan untuk membunuh Muawiyah, mereka gagal. Karena apa? Karena memang Muawiyah itu seperti raja. Memang dari dulu ya, Muawiyah itu dari masih mudanya itu parlente. Jadi suka makanan-makanan yang enak. Pokoknya orangnya itu apa namanya? Suka pokoknya glamor begitu. Ya, glamor. Jadi ketika dia diangkat menjadi gubernur pun maka seperti raja begitu. Ya, seperti raja. Jadi kalau khalifah aja hidupnya sederhana, nggak punya istana, ya, dan hidupnya hanya di rumah dan sederhana. Tapi ini sebagai gubernur di Suriah, ya, karena memang sudah lama, ya, dia kehidupannya seperti raja, ada istananya dan juga banyak pasukannya. Jadi dia minta orang untuk membunuhnya, maka loloslah Muawiyah daripada pembunuhan. Begitu juga dengan Amr bin As, ya, yang mana dia adalah ibaratnya ahli politiknya daripada Muawiyah, tentu dilindungi begitu. Maka mereka pun gagal dalam membunuh Amr bin As. Nah, ketika Sayyidina Ali dibunuh, maka kena. Kadang Sayyidina Ali nggak memiliki pasukan penjaga, begitu. Ya. Ketika pulang dari salat subuh, kemudian dipukul dia dengan pedang kepalanya, kemudian disitulah Sayyidina Ali meninggal dunia. Dan saking yang namanya Khawarij ini saking teguhnya memegang agama, dan apa yang mereka yakini itu adalah benar-benar keyakinan mereka dan mereka yakini benar, sehingga ketika mereka mengatakan mereka membunuh Sayyidina Ali, mereka nggak merasa bersalah gitu, karena mereka menganggap Sayyidina Ali darahnya halal untuk dibunuh karena telah melanggar daripada syariat Islam, maka dianggap kafir. Maka ketika mereka membunuh Sayyidina Ali, mereka nggak merasa bersalah. Yang membunuh Sayyidina Ali bukan orang kafir, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, tapi justru orang yang benar-benar memegang syariat Islam. Namanya dia Abdurrahman bin Muljam. Nah, ketika setelah membunuh Sayyidina Ali, ya, ketika kemudian akhirnya ketangkap, kemudian digebukin rame-rame, itu yang dibaca malah apa? Malah dia berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Padahal dia habis membunuh Sayyidina Ali. Tapi ketika dipukuli, ya, tetap mereka membaca zikir. Sampai ada ketika ada sahabat yang gregetan melihatnya, ini orang udah membunuh Sayyidina Ali tapi tetap masih mau berpikir seakan-akan ya apa yang dilakukannya ini benar. Sampai sahabat bilang, kalau kamu terus berzikir saya potong lidah kamu. Nah, orang Abdurrahman bin Muljam ini mengatakan, silakan kalian potong seluruh anggota tubuh saya. Silakan kalian putuskan tangan saya, potong kaki saya, asal jangan kalian potong lidah saya. Karena dengan lidah saya berzikir. Masih ingat seperti itu. Padahal orang tersebut telah membunuh Sayyidina Ali. Begitu. Jadi saking bencinya orang Khawarij kepada Sayyidina Ali. Makanya mereka akhirnya menjadi sesat. Begitu juga orang Syiah. Orang Syiah saking cintanya kepada Sayyidina Ali, itu kebalikannya. Saking cintanya kepada Sayyidina Ali, ya, sampai menganggap kalau Allah itu salah ngirim wahyu, malaikat Jibril itu salah ngirim wahyu, harusnya jangan ke Rasulullah, harusnya ke Sayyidina Ali, sampai seperti itu. Dan saking cintanya mereka kepada Ahlul Bait, kalau dia mati dia nggak mengucapkan tahlil, nggak mengucapkan Allah atau la ilaha illallah, enggak. Saking cintanya mereka kepada Ahlul Bait, ketika dia mau menjelaskan sakaratul maut, mereka hanya mengucapkan ya Husain, ya Husain, ya Husain, seperti itu. Nah, mereka juga dianggap golongan yang sesat, begitu. Ya, nah, itulah tentang Khawarij. Dan mereka itu ya, baca Al-Qurannya fasih.
Tapi sayang mereka terlalu kelewat batas sampai-sampai ya, saking mereka begitu ketatnya ya, melaksanakan syariat Islam, sampai-sampai ada satu perempuan datang ke Sayyidah Aisyah. Satu perempuan datang ke Sayyidah Aisyah, bertanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai Ummul Mukminin, kalau seandainya orang yang sedang haid, apakah dia mengqadha salatnya? Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, apakah kamu khawarij? Kan yang kita tahu kalau puasa diqadha, tapi kalau salat tidak diqadha karena perempuan sedang haid. Tapi kalau khawarij enggak, saking dia memegang teguh syariat sampai ketika perempuan yang sedang haid pun kita harus mengqadha salatnya. Sampai kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, apa kamu Haruriyah? Haruriyah itu satu kampung yang mana isinya semua khawarij. Kemudian perempuan tersebut mengatakan, oh tidak, saya bukan Haruri, saya bukan Haruriyah, saya bukan orang dari kampung Haruri. Begitu. Saya cuma bertanya aja. Begitu. Sampai seperti itu ya, ciri-ciri daripada khawarij. Makanya kalau ada orang yang ciri-ciri yang seperti itu, itulah khawarij. Mereka lebih suka ngebom, membunuh orang muslim daripada mereka ngebom orang kafir, baik Yahudi maupun Nasrani. Begitu. Nah, itu berarti khawarij. Jadi kalau kita lihat sekarang nih, ada orang lebih suka mengkafirkan orang muslim daripada memuslimkan orang kafir, itu khawarij. Orang yang sudah muslim dikafir-kafirin, ya, dikafir-kafirin, dimusyrik-musyrikin, dianggap mereka ya, cuma mereka saja yang masuk surga, yang lainnya sudah pasti masuk neraka. Dan selain daripada golongan mereka anggap kafir. Dan mereka lebih suka membunuh orang-orang munafik, katanya orang-orang muslim ya, daripada orang Yahudi dan Nasrani. Makanya orang yang suka ngebom itu ngebomnya muslim juga. Coba kenapa dia nggak ngebom ke Israel? Ya, orang-orang kafir ya, yang benar-benar memang ya, zalim terhadap muslim, tapi nggak ada. Justru mereka ngebomnya justru orang-orang muslim juga. Itulah khawarij. Karena mereka menganggap kita ini lebih kafir daripada orang kafir. Itu adalah tentang khawarij. Dan Rasulullah wajahnya bersih, nggak ada tanda hitam di jidatnya. Itu ya. Karena itu adalah ciri-ciri daripada khawarij. Wa kana sallallahu alaihi wasallam habibul hammah. Rasulullah SAW itu memiliki kepala yang besar. Kepalanya besar. Wa huwa makna qauli adalah dhahubur ra's. Kepalanya besar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam azdal hawajib wa zujjad daqatul hajibain fitul sawabighi fi ghairi qaran. Dan alisnya itu tebal. Alisnya tebal. Ay anna hajibaihi tawilani tamani lakin ghaira mujtami'aini wala muttasilaini. Jadi sudah tebal, hampir menyambung, hampir nyambung. Tapi dibilang nyambung enggak, dibilang putus juga enggak. Jadi ketika tebal seperti diukir, sudah tebal, kemudian ukirannya juga bagus, dan di tengah-tengahnya sini ada sedikit bulu, seakan-akan dibilang nempel, enggak, dibilang bisa juga enggak, seperti itu. Itulah ciri sifat daripada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah tentang
daripada sifat kepala Rasulullah SAW dan juga ke keningnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعل جميعنا هداك من مرحوما واجعل تبارك من ذلك فوقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شركيا ولا محروما اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا علما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا حاجه الا قضيتها ويسرتها بحق ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.